Di layar televisi, wajah para pejabat tampak percaya diri. Mereka bicara tentang pertumbuhan ekonomi yang stabil dan menjanjikan. Grafik-grafik naik, angka-angka berwarna hijau memenuhi layar, dan tepuk tangan terdengar di ruang konferensi. Tapi di luar sana, di jalan-jalan sempit dan pasar rakyat, suara yang berbeda terdengar, harga naik, pekerjaan sulit, dan janji sejahtera terasa makin jauh. Dalam senyap, ada seseorang yang tak bisa lagi menahan batinnya, Purbaya. Ia menatap laporan di mejanya, tumpukan data yang seharusnya menenangkan, tapi justru membuat dadanya sesak. Ada angka yang disembunyikan, statistik yang disesuaikan, dan kenyataan yang dikubur di balik kalimat manis tentang kemajuan. Di ruangan kecil tempatnya bekerja, ia tahu satu hal pasti, ekonomi negeri ini tidak sedang tumbuh, melainkan dipoles agar tampak indah. Ia menghela napas panjang. Di dunia politik, kebenaran bukan hanya mahal, kadang mematikan. Hari itu, rapat koordinasi ekonomi digelar di gedung tinggi dengan dinding kaca berkilau. Semua pejabat duduk rapi, dengan senyum diplomatis yang menutupi kepanikan terselubung. Laporan demi laporan dibacakan seperti mantra. Ketika tiba gilirannya, Purbaya berdiri pelan, membuka berkasnya, dan menatap ke arah meja utama. Matanya dingin, tapi suaranya tenang, terlalu tenang, hingga semua berhenti berbisik. Data pertumbuhan ini tidak benar, katanya akhirnya. Ruangan membeku, pena berhenti menulis. Salah satu pejabat senior menatapnya tajam, seolah kata-kata itu baru saja menyalakan bom di tengah meja rapat. Apa maksud Anda, Pak Purbaya? Suara berat itu terdengar, berusaha tetap sopan. Tapi Purbaya tidak mundur. Maksud saya, ujarnya pelan namun pasti, kita tidak sedang tumbuh. Kita sedang menipu diri sendiri. Kalimat itu mengguncang dinding ruangan lebih kuat dari gempa. Semua pandangan tertuju padanya, antara terkejut, marah, dan takut. Seorang menteri mencoba tertawa kecil, menepis ketegangan, tapi senyumnya kaku. Di balik layar proyektor, grafik hijau yang tadi tampak indah kini seperti ejekan. Seorang staf muda menjatuhkan pulpen karena tangannya gemetar. Purbaya duduk kembali, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi ia tahu, setelah hari itu, hidupnya tak akan lagi sama. Ia baru saja menantang sistem yang selama ini berdiri di atas kenyamanan dan kebohongan. Di luar jendela, langit Jakarta mulai mendung, seakan turut menegaskan, badai sedang menuju. Dan di antara deru AC yang tiba-tiba terdengar terlalu keras, seorang pejabat berbisik pada rekannya dengan wajah pucat, dia berani sekali. Bisikan itu menyebar cepat, menembus dinding istana, ruang media, hingga lorong-lorong kekuasaan. Hari itu, tanpa disadari siapapun, Indonesia baru saja memulai perubahan arah, dari tenang yang palsu menuju kebenaran yang bergolak. Berita itu menyebar lebih cepat dari yang dibayangkan. Potongan video Purbaya di rapat ekonomi, ketika ia mengatakan, kita sedang menipu diri sendiri, viral di seluruh media sosial. Dalam hitungan jam, namanya menjadi trending topik nasional. Rakyat kecil bersorak, menyebutnya, suara kebenaran, sementara di balik layar, para pejabat panik seperti kapal yang kehilangan kompas. Tidak ada yang menyangka satu kalimat bisa mengguncang sistem yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Di ruang rapat istana, wajah-wajah serius berkumpul. Luhut, menteri senior yang terkenal dengan ketegasannya, menatap layar proyektor yang menampilkan berita dari berbagai stasiun televisi. Ini, bisa jadi bahaya besar, katanya dingin. Orang ini harus dijaga, atau dikendalikan, sebelum kata-katanya menyalakan api. Beberapa pejabat lain mengangguk, sebagian setuju, sebagian hanya takut. Tak ada yang benar-benar tahu harus bagaimana menghadapi sosok yang berani bicara tanpa pamrih, tanpa takut kehilangan jabatan, tanpa kepentingan pribadi. Sementara itu, Purbaya duduk di ruang kerjanya yang sederhana. Telepon berdering tanpa henti. Ada yang memuji, ada yang mengancam, ada pula yang menawarkan perlindungan politik. Tapi ia hanya menatap layar laptopnya, memandangi data yang selama ini ia simpan rapat. Angka-angka itu berbicara lebih jujur daripada 1000 pidato. Ia tahu, kejujuran selalu punya harga, dan ia siap membayarnya. Di media, para pengamat mulai berdebat. Ada yang menyebut Purbaya idealis buta realitas, ada yang menuduhnya haus perhatian, namun sebagian besar rakyat justru mulai percaya padanya. Seorang pedagang kecil di pasar berkata dalam wawancara, akhirnya ada pejabat yang berani ngomong kayak rakyat.
Kalimat sederhana itu menjadi simbol, keberanian bisa menular, bahkan dari ruang rapat tertutup hingga ke jalanan berdebu. Namun, tidak semua orang menyambutnya dengan tepuk tangan. Dalam senyap, sekelompok orang mulai menyusun rencana. Mereka tahu, jika dibiarkan, Purbaya akan menjadi simbol perlawanan terhadap kekuasaan lama, dan simbol seperti itu terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup bebas. Di antara mereka ada yang tersenyum dingin sambil berbisik, jika dia ingin bicara kebenaran, biarkan ia bicara, tapi kita yang menulis akhir ceritanya. Malam itu, di apartemennya yang temaram, Purbaya berdiri di depan jendela menatap lampu kota. Ia bisa merasakan perubahan yang mulai berputar, seperti pusaran angin sebelum badai besar. Ada rasa takut, tapi juga keteguhan yang tak bisa dijelaskan. Ia tahu, kejujuran mungkin tak selalu membawa kemenangan, tapi setidaknya, ia tidak akan menjadi bagian dari kebohongan. Dan entah dari mana, kabar beredar bahwa keesokan harinya, ia akan dipanggil ke istana untuk klarifikasi. Bagi sebagian orang, itu undangan kehormatan. Tapi bagi Purbaya, itu tanda bahwa perang baru saja dimulai. Pagi itu, udara Jakarta terasa berat. Di balik gedung-gedung tinggi dan jalanan padat, ada ketegangan yang tak terlihat tapi terasa. Di ruang-ruang pemerintahan, rapat darurat digelar sejak dini hari. Nama, Purbaya, menjadi topik utama di setiap meja kopi para pejabat, di setiap ruang redaksi media, dan di setiap ruang intelijen yang beroperasi tanpa suara. Satu kalimat telah berubah menjadi ancaman nyata terhadap struktur kekuasaan yang selama ini berdiri di atas kenyamanan dan kepura-puraan. Di ruang rapat tertutup Kementerian Koordinasi, suasana menegang. Luhut duduk di ujung meja, menatap semua yang hadir dengan mata tajam. Kalimat itu, ujarnya pelan, telah membuat semua kerja kita tampak seperti sandiwara. Tak ada yang berani menjawab. Seorang pejabat muda mencoba berbicara, tapi langsung ditepis, diam. Kita bukan sedang mencari alasan, kita sedang menghadapi krisis kepercayaan. Semua tahu maksudnya. Purbaya harus dikendalikan, atau dihapus dari panggung. Sementara itu, di luar gedung pemerintahan, efek domino mulai terasa. Media mulai menggali data lama, menelusuri jejak laporan ekonomi yang selama ini dimanipulasi untuk stabilitas. Publik mulai bertanya-tanya, siapa yang berbohong? Siapa yang menutup-nutupi kenyataan sebenarnya? Gelombang kecil kecurigaan berubah menjadi arus deras yang tak bisa dihentikan. Di kantor kecilnya, Purbaya hanya tersenyum getir membaca berita tentang dirinya. Ia tahu badai sedang menuju. Seorang rekan lama menemuinya diam-diam malam sebelumnya, memperingatkan, hati-hati. Mereka sedang mencari cara membuatmu terlihat gila, atau salah. Tapi Purbaya tak gentar. Ia bukan sedang berperang melawan orang, tapi melawan sistem yang menganggap kebohongan sebagai alat bertahan hidup. Di balik layar, operasi senyap mulai dijalankan. Sebuah tim bayangan dibentuk, bukan secara resmi, tapi cukup nyata untuk menakutkan siapapun yang paham politik. Mereka mulai menyebar isu, bahwa Purbaya punya ambisi politik tersembunyi, bahwa ia didanai oleh pihak asing, bahkan bahwa data yang ia ungkap direkayasa untuk menciptakan kepanikan publik. Serangan demi serangan itu dirancang rapi, halus, dan tanpa jejak. Namun, efeknya tak seperti yang mereka harapkan. Rakyat justru semakin penasaran. Semakin keras mereka mencoba membungkam Purbaya, semakin banyak yang ingin mendengarnya. Beberapa ekonom muda mulai menulis opini yang mendukungnya, para jurnalis idealis membuka kembali laporan-laporan lama yang selama ini disensor. Keberanian mulai menular, pelan, tapi pasti. Di sebuah malam yang senyap, saat lampu kota berkilau di kejauhan, Purbaya menulis catatan di buku kecilnya. Mereka takut bukan karena aku kuat. Mereka takut karena kebenaran tak lagi bisa dikendalikan. Ia menutup bukunya, menatap gelap di luar jendela, dan tahu satu hal pasti, gelombang ini sudah terlalu besar untuk dihentikan. Di dunia kekuasaan, angka bukan sekadar data, ia adalah peluru. Dan pagi itu, peluru-peluru itu mulai ditembakkan. Media arus utama tiba-tiba menayangkan laporan resmi, versi pemerintah, grafik ekonomi yang stabil, indeks kepercayaan yang naik, investasi yang diklaim tumbuh pesat. Semua tampak meyakinkan, sampai orang sadar, data itu berbeda dari yang diungkap Purbaya. Perang tak lagi terjadi di jalanan, tapi di layar televisi, di ruang siaran, di antara kolom statistik dan angka manipulatif yang disusun untuk menutupi kebenaran. Purbaya menatap layar dengan ekspresi datar. Ia tahu permainan ini,
permainan yang sama yang sudah lama menghancurkan integritas banyak pejabat. Namun kali ini, ia tidak mau diam. Dengan bukti yang telah ia simpan selama berbulan-bulan, ia mulai mengirimkan laporan ke berbagai lembaga independen, memastikan data asli tidak bisa lagi dikubur. Namun langkah itu membuatnya semakin berbahaya bagi mereka yang hidup dari kebohongan. Di ruang rapat kementerian, beberapa pejabat terlihat gusar. Jika laporan aslinya bocor, kita habis, kata salah satu direktur jenderal. Orang ini terlalu bersih, terlalu keras kepala. Luhut yang duduk di ujung meja hanya menatap dingin, tangannya menggenggam cangkir kopi yang tak lagi panas. Kalau begitu, jangan biarkan dia bicara lagi, ujarnya pelan, namun tajam. Tak ada yang berani bertanya maksudnya. Semua paham, permainan politik akan segera berubah menjadi perburuan. Sementara itu, beberapa jurnalis mulai mencium aroma besar di balik perang data ini. Mereka menelusuri jejak manipulasi laporan, dan setiap lapisan yang mereka buka menunjukkan jaringan kepentingan yang lebih dalam, perpaduan antara kekuasaan, bisnis, dan keserakahan. Nama-nama besar mulai disebut, termasuk mereka yang duduk di lingkaran dalam istana. Dan setiap kali nama baru muncul, ketakutan di kubu penguasa bertambah besar. Purbaya tahu dirinya sedang diawasi. Ada mobil yang berhenti di depan rumahnya terlalu lama, telepon asing yang diam tanpa suara, dan pesan-pesan samar dari orang tak dikenal. Namun ia tidak mundur. Ia menulis, mengarsipkan, dan menyiapkan semuanya untuk satu momen yang akan datang, hari di mana kebenaran tak bisa lagi disangkal, bahkan oleh mereka yang paling berkuasa sekalipun. Malam itu, ia menatap setumpuk dokumen yang berserakan di mejanya. Setiap lembar kertas adalah bukti, bukan hanya tentang ekonomi, tapi tentang moralitas bangsa yang nyaris hilang. Ia berbisik lirih, hampir seperti doa. Mereka punya kekuasaan, tapi aku punya kebenaran. Dan kebenaran selalu menemukan jalannya sendiri. Di luar sana, lampu-lampu kota berkelap-kelip seperti mata-mata yang mengintai. Pertarungan baru saja berubah bentuk, dari debat moral menjadi perang angka, dari perbedaan pandangan menjadi pertempuran eksistensi. Dan di tengah badai itu, Purbaya berdiri sendirian, tapi tegak. Pagi itu, undangan itu datang dalam amplop putih berlogo Garuda Emas. Surat resmi dari istana, diminta kehadiran saudara Purbaya Yudi Sadewa dalam pertemuan terbatas membahas stabilitas ekonomi nasional. Kalimatnya tampak formal dan sopan, tapi Purbaya tahu, itu bukan undangan. Itu panggilan, dan di balik panggilan, ada niat yang jauh lebih dalam dari sekadar diskusi kebijakan. Mobil hitam yang menjemputnya melaju pelan melewati gerbang istana. Di dalam mobil, suasana senyap. Dua pengawal duduk di depan tanpa bicara. Dari jendela, Purbaya melihat taman istana yang rapi, indah, dan hening. Tapi di balik keindahan itu, ia bisa merasakan sesuatu yang menusuk, seperti mata yang mengawasi dari balik tirai. Ia menarik napas dalam, menenangkan diri. Ia tahu, sekali ia melangkah ke dalam ruangan itu, tak ada jalan mundur lagi. Ruang pertemuan di istana tampak megah dan dingin. Luhut duduk di tengah, ditemani beberapa pejabat senior. Semua tersenyum ketika Purbaya masuk, tapi senyum mereka kaku, seperti topeng yang tak mampu menyembunyikan niat. Selamat datang, Pak Purbaya, ujar Luhut dengan nada lembut yang justru membuat udara di ruangan semakin berat. Kami hanya ingin meluruskan sedikit kesalahpahaman. Purbaya menatap mereka satu per satu. Ia tahu apa yang akan terjadi, bujuk rayu, tekanan halus, lalu ancaman terselubung. Kami menghargai integritas Anda, lanjut seorang pejabat lain, tapi negara ini sedang butuh stabilitas. Pernyataan Anda, walau mungkin benar, bisa membuat rakyat panik. Kami harap Anda bisa melunakkan nada bicara Anda di publik. Kata, melunakkan, itu menggema lama di telinga Purbaya, sebuah eufemisme untuk diam atau hilang. Ia menghela napas, lalu menatap lurus ke arah Luhut. Stabilitas tidak lahir dari kebohongan, katanya pelan. Negara ini tidak butuh kedamaian semu. Ia butuh keberanian untuk jujur. Ruangan hening, bahkan jam dinding seolah berhenti berdetak. Luhut menatapnya lama, lalu tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Anda orang yang berani, katanya, tapi kadang keberanian tanpa kompromi bisa menghancurkan bukan hanya diri sendiri, tapi seluruh negeri. Pertemuan itu berakhir tanpa kesepakatan, tanpa salaman, tanpa senyum tulus. Saat Purbaya keluar dari ruangan, ia tahu permainan sudah berubah.
Bukan lagi sekadar perang data, tapi perang eksistensi, antara kebenaran dan kekuasaan. Ia sadar, mulai hari itu, ia resmi menjadi ancaman. Di halaman istana, angin berhembus pelan, membawa aroma hujan yang belum turun. Purbaya menatap langit mendung dan berbisik lirih pada dirinya sendiri. Kalau ini harga jujur, aku siap membayarnya. Dan di balik jendela ruang pertemuan, seseorang menatap punggungnya menjauh, lalu berkata dingin. Kalau begitu, pastikan dia tidak sempat bicara lagi. Malam turun cepat di Jakarta. Hujan tipis mengguyur atap-atap kota, menimbulkan bunyi samar seperti bisikan rahasia. Di sebuah ruangan tanpa jendela, di dalam gedung yang tidak tercantum dalam peta, beberapa orang berkumpul. Wajah-wajah serius, lampu redup, dan suasana dingin seperti ruang autopsi. Di atas meja, foto-foto Purbaya tersebar saat ia berbicara, berjalan, bahkan saat ia pulang ke rumah. Setiap langkahnya dipantau. Luhut berdiri di ujung ruangan, suaranya tenang tapi tegas. Mulai malam ini, semua aktivitasnya diawasi. Kita tak boleh membuat kesalahan. Tidak ada lagi ruang untuk kejutan. Di sisi lain kota, Purbaya sedang menatap layar laptopnya, menulis laporan terakhirnya. Ia tahu dirinya sedang diburu, tapi ia tak peduli. Ia hanya ingin satu hal, memastikan semua bukti sampai ke tangan publik. Dalam laporan itu, ia mencatat aliran dana gelap, manipulasi proyek strategis, dan bukti kebohongan besar yang melibatkan pejabat tinggi. Setiap ketukan jari di keyboard terasa seperti dentum peluru di medan perang. Teleponnya berdering. Nomor tak dikenal. Sebuah suara perempuan terdengar lirih, hampir berbisik. Pak, jangan pulang dulu malam ini. Ada mobil hitam parkir di depan rumah Bapak sejak sore. Mereka tidak sekadar mengawasi. Purbaya terdiam sejenak, lalu mematikan panggilan. Ia menatap cermin di hadapannya, wajah lelah, tapi matanya masih menyala dengan tekad. Kalau mereka pikir aku akan berhenti karena takut, mereka salah besar, gumamnya pelan. Di luar, mobil hitam itu masih menunggu. Dua pria di dalamnya berkomunikasi lewat radio pendek. Target masih di lokasi. Tunggu perintah. Suasana menegang. Hujan makin deras. Dan di saat itu juga, pesan misterius dari akun anonim muncul di media sosial. Lebih besar dari, besok pagi, data asli akan dirilis. Siapkan diri. Indonesia harus tahu kebenaran. Ruang rapat istana gempar. Luhut menatap layar dengan rahang mengeras. Siapa yang bocorkan ini? Serunya. Tak ada jawaban. Ia menatap ajudannya dan berkata dingin. Kalau data itu keluar besok, semuanya selesai. Temukan dia, malam ini juga. Dan perintah itu meluncur ke jaringan bayangan yang selama ini beroperasi dalam senyap. Purbaya meninggalkan kantornya menjelang tengah malam. Langit gelap, jalanan basah, dan langkahnya cepat tapi tenang. Ia tahu, malam ini bisa jadi malam terakhirnya dalam kebebasan. Tapi dalam benaknya, hanya ada satu pikiran, kebenaran tidak boleh mati bersamanya. Di tangannya, sebuah flash disk kecil terselip di saku jas. Isinya, bukti yang bisa mengguncang istana sampai ke akar. Dan saat mobil hitam itu perlahan mulai mengikutinya dari jauh, Purbaya berbisik pada dirinya sendiri. Kalau mereka membungkam suaraku, biarkan data ini yang bicara untukku. Lalu ia melangkah ke dalam kegelapan, diiringi suara hujan yang kini turun seperti genderang perang. Pagi itu, Jakarta seperti menahan napas. Media sosial meledak. Tagar-tagar data asli dan tagar arah baru menempati posisi teratas. Sebuah laporan setebal 200 halaman bocor di internet, berisi detail mengejutkan tentang penyimpangan dana, manipulasi angka ekonomi, dan permainan politik di balik kebijakan nasional. Laporan itu diberi judul sederhana, kebenaran yang dihapus. Tak ada tanda tangan, tak ada pengakuan. Tapi semua orang tahu, hanya satu orang yang punya data sedetail itu, Purbaya. Namun yang membuat kekuasaan benar-benar panik bukan hanya isi datanya, melainkan cara data itu muncul. File tersebut dikirim serentak ke beberapa media independen, akademisi, dan lembaga internasional, mustahil untuk dihapus seluruhnya. Sistem lama yang biasa menekan kebenaran kini kehilangan kendali. Di istana, Luhut membanting meja. Dia tak mungkin bekerja sendiri. Katanya penuh amarah. Cari siapa yang membantunya. Siapapun itu, hapus dari peta. Yang tidak mereka tahu, Purbaya memang tak lagi sendirian. Di balik layar, muncul sekelompok orang yang diam-diam sudah muak dengan sistem bobrok.
Seorang jurnalis muda bernama Nadia, yang dulu pernah dipecat karena menulis kebenaran. Seorang pejabat data di kementerian, Raka, yang menyimpan salinan laporan asli. Dan seorang mantan Intel, Satrio, yang tahu bagaimana melindungi orang yang sedang diburu negara. Tiga orang itu bergabung tanpa banyak bicara, dipersatukan oleh satu hal, keyakinan bahwa keberanian satu orang tak boleh mati sia-sia. Mereka beroperasi seperti bayangan. Nadia menyebarkan potongan laporan ke media luar negeri, memastikan publik internasional memperhatikan. Raka menembus server kementerian, menggandakan file dan menanamnya di cloud rahasia. Satrio mengawasi pergerakan mobil-mobil misterius yang membuntuti Purbaya, memotong jalur mereka dengan informasi palsu. Untuk pertama kalinya, Purbaya merasa ia tidak lagi sendirian melawan tembok raksasa itu. Di tempat persembunyian sementara, sebuah rumah tua di pinggiran Depok, Purbaya duduk di ruang tamu bersama ketiga sekutunya. Kalau mereka tahu kalian di sini, kalian akan ikut jadi target, katanya khawatir. Tapi Nadia tersenyum kecil, kami sudah jadi target sejak kami memilih diam. Sekarang, saatnya bicara. Purbaya menatap mereka satu persatu, dan untuk pertama kalinya sejak semuanya dimulai, ia merasakan sesuatu yang hilang lama, harapan. Malamnya, mereka menyusun rencana terakhir, membawa bukti baru ke sidang terbuka di DPR. Raka berkata pelan, sekali ini, kebenaran tak hanya akan terdengar, tapi akan terlihat. Di luar, suara hujan turun kembali, seolah mengiringi tekad mereka. Dunia mungkin masih gelap, tapi kali ini, ada cahaya kecil yang menembusnya. Dan di tengah malam itu, ketika mereka menatap layar penuh data dan bukti, Purbaya berkata lirih namun tegas. Mereka punya kekuasaan, kita punya rakyat, mari lihat siapa yang akan bertahan lebih lama. Hari itu, gedung DPR dipenuhi lautan manusia. Kamera televisi berjejer di setiap sudut, wartawan berdesakan di lorong, dan masyarakat menatap layar mereka menunggu satu hal, kesaksian Purbaya. Di luar, ribuan orang berdiri di bawah terik matahari membawa spanduk bertuliskan, kebenaran tidak bisa dibungkam. Suasana bukan lagi sekadar sidang ekonomi, ini telah menjadi panggung sejarah. Purbaya melangkah masuk dengan langkah tenang, meski wajahnya tampak letih. Ia tahu semua mata tertuju padanya, termasuk mata-mata yang menginginkannya jatuh. Di hadapannya duduk para anggota DPR, sebagian siap menyerang, sebagian diam karena takut, dan sebagian menunggu untuk berpihak pada siapa yang menang. Ketika palu sidang diketuk, hening menyelimuti ruangan. Ketua sidang berkata datar, kami memanggil saudara Purbaya untuk menjelaskan pernyataannya yang menimbulkan keresahan nasional. Purbaya membuka berkasnya, menatap seluruh ruangan, dan mulai berbicara. Yang menimbulkan keresahan bukanlah kebenaran, tapi kebohongan yang terlalu lama dipelihara. Kalimat itu meledak di udara. Beberapa anggota parlemen berbisik panik, sebagian lagi menunduk. Tapi Purbaya tidak berhenti. Ia memaparkan satu persatu data yang selama ini disembunyikan, angka defisit real, proyek fiktif, aliran dana gelap. Setiap grafik yang ia tunjuk bukan hanya angka, tapi peluru yang menembus lapisan kemunafikan. Luhut, yang duduk di barisan tamu kehormatan, menatap tajam, mencoba menahan ekspresi. Namun Purbaya tahu, di balik wajah tenang itu, amarah sedang mendidih. Salah satu anggota DPR mencoba memotong, Saudara Purbaya, hati-hati dengan tuduhan Anda. Ini bisa dianggap pencemaran terhadap lembaga negara. Purbaya menoleh dan menjawab tenang, saya tidak menuduh lembaga, saya menuduh kebohongan. Dan kebohongan tak punya lembaga, hanya pelaku. Ruangan bergemuruh, kamera menyorot wajah-wajah pucat, tangan-tangan gemetar. Di luar, rakyat bersorak. Mereka menyaksikan siaran langsung itu dari warung, kantor, bahkan ponsel di pinggir jalan. Nama Purbaya mendadak menjadi simbol bahwa keberanian masih mungkin ada di negeri ini. Sementara itu, Nadia dan Raka di balik layar terus menyiarkan bukti tambahan secara real-time. Setiap kata Purbaya diperkuat oleh dokumen digital yang muncul serentak di media sosial. Tak ada lagi ruang untuk menyangkal. Ketika sidang usai, ruangan masih bergetar oleh apa yang baru saja terjadi. Ketua sidang tak bisa menatap mata Purbaya. Ia tahu, sejarah baru saja menulis sesuatu yang tak bisa dihapus, hari di mana seorang pejabat jujur berdiri melawan sistemnya sendiri, dan menang, setidaknya dalam hati rakyat. Saat Purbaya melangkah keluar dari gedung DPR, ribuan tangan terangkat menyambutnya.
Sorakan menggema, bukan karena ia sempurna, tapi karena ia berani. Ia menatap langit Jakarta yang mulai memerah di senja hari. Dan berbisik lirih. Kebenaran akhirnya bicara. Namun di kejauhan, dari dalam mobil hitam berpelat rahasia, seorang pria berbicara pelan lewat radio. Operasi gagal, tapi permainan belum selesai. Sidang DPR itu menjadi sejarah. Dalam waktu kurang dari 24 jam, cuplikan video Purbaya menjawab dengan tenang, "Saya menuduh kebohongan, bukan lembaga," telah ditonton jutaan kali. Di seluruh Indonesia, rakyat yang dulu apatis kini mulai bicara lagi tentang harapan. Di warung kopi, di kampus, di jalan-jalan, nama Purbaya diucapkan dengan nada hormat dan semangat baru. Namun di sisi lain, di balik tirai kekuasaan, suasana sangat berbeda, tegang, gelap, dan penuh ketakutan. Luhut menatap layar di ruang kendali informasi. Semua percakapan publik sedang dipantau. Dia sudah jadi simbol, gumamnya lirih. Dan simbol jauh lebih berbahaya dari orangnya. Beberapa pejabat senior mencoba menenangkannya, tapi ia tahu betul, rakyat yang sadar adalah kekuatan yang tak bisa dibeli. Sistem yang selama ini berdiri di atas manipulasi mulai goyah. Narasi yang dulu mudah dikendalikan kini retak oleh satu hal yang tak bisa ditahan, kebenaran yang telah menyebar seperti api. Sementara itu, Purbaya menolak semua tawaran wawancara eksklusif. Ia memilih diam. "Sekarang bukan waktuku bicara," katanya kepada Nadia. "Sekarang biarkan rakyat yang bicara." Ia tahu, semakin ia tampil, semakin besar peluang kekuasaan menyerangnya balik. Maka ia bergerak dalam senyap, mengirim data tambahan ke lembaga audit internasional, menyerahkan salinan dokumen ke pengacara publik, memastikan tidak ada satupun kebenaran yang bisa dimusnahkan. Ia tidak sedang mencari ketenaran, ia sedang memastikan kejujuran punya tempat bertahan. Gelombang perubahan mulai terlihat. Beberapa pejabat muda yang dulu diam kini mulai membuka suara. Raka menatap berita dengan mata berkaca-kaca, dia benar-benar mengubah segalanya. Nadia menambahkan, ia menyalakan api di hati orang-orang yang dulu takut. Bahkan beberapa media besar yang dulu tunduk pada sensor pemerintah kini berani menyiarkan fakta. Tagar-tagar Indonesia Berani Jujur menjadi simbol perlawanan damai yang menyebar ke seluruh negeri. Namun perubahan selalu menuntut korban. Di tengah euforia itu, ancaman tetap datang. Pesan-pesan anonim kembali muncul di ponsel Nadia dan Satrio, "Kalian sudah terlalu jauh." Salah satu media independen yang mempublikasikan laporan Purbaya diserang secara digital hingga seluruh servernya lumpuh. Tapi efeknya justru berbalik. Rakyat makin marah, makin berani. Semakin keras sistem mencoba membungkam, semakin keras pula suara kejujuran bergema. Pada malam keempat setelah sidang, Purbaya menatap jendela dari rumah aman mereka. Di kejauhan, Jakarta masih gemerlap, tapi baginya, cahaya itu kini punya arti lain, simbol dari kesadaran yang baru tumbuh. Ia menulis di catatannya, "Kebenaran tak perlu banyak bicara. Ia hanya perlu waktu, dan keberanian seseorang untuk memulainya." Ketika ia menutup buku itu, langkah-langkah mendekat dari luar. Satrio masuk, wajahnya tegang. "Mereka bergerak lagi," katanya singkat. Purbaya hanya menatapnya tenang dan menjawab, "Biarkan, kebenaran sudah keluar dari kandang. Dan tidak ada kekuasaan di dunia ini yang bisa mengurungnya kembali." Fajar menyingsing perlahan di atas Jakarta. Langit berwarna jingga lembut, seolah bumi sendiri ingin memberi salam pada hari baru, hari setelah badai besar. Di jalan-jalan, wajah rakyat tampak berbeda, bukan lagi lelah dan pasrah, tapi penuh harapan. Surat kabar, portal berita, dan siaran televisi nasional tak lagi bisa menghindar, mereka menulis tajuk yang sama, "Era Baru Dimulai." Purbaya berdiri di tepi balkon rumahnya, menatap cakrawala. Di bawah sana, kota sibuk yang dulu dikuasai aroma korupsi kini sedang belajar. Bernapas dengan udara segar kejujuran. Tapi ia tahu, ini baru awal. Perubahan tidak pernah selesai, katanya dalam hati. Ia hanya berganti bentuk, dari perjuangan di ruang sidang menjadi perjuangan di hati manusia. Teleponnya berdering. Nadia di seberang. "Pak, laporan terakhir sudah diterima lembaga internasional. Semua data sudah aman di 3 tempat berbeda. Tidak bisa dihapus." Purbaya mengangguk. "Baik, sekarang waktunya mereka tahu, kebenaran bukan barang yang bisa dinegosiasikan." Di tempat lain, Luhut duduk sendirian di ruang gelap. Lampu temaram memantulkan wajah yang dulu penuh wibawa, kini tampak letih.
Ia menatap layar berisi berita, demonstrasi damai di seluruh kota, suara rakyat menyerukan transparansi, dan seruan agar sistem lama dirombak total. Ia menarik napas panjang. Jadi begini rasanya, kalah bukan karena kekuatan, tapi karena kebenaran, gumamnya lirih. Ia menatap keluar jendela, dan untuk pertama kalinya, tak ada amarah, hanya kesadaran bahwa sejarah tak lagi berpihak padanya. Malamnya, Purbaya diundang berbicara di Forum Ekonomi Nasional. Semua pejabat hadir, termasuk mereka yang dulu menentangnya. Ia berdiri di podium, menatap ribuan orang di hadapan, dan berkata dengan nada tenang namun menggema. Kita sudah terlalu lama hidup dalam ilusi stabilitas. Tapi stabilitas tanpa kejujuran hanyalah penjara yang rapi. Jika kita ingin maju, ekonomi bukan sekadar angka, ia adalah cermin dari moral bangsa. Tepuk tangan bergemuruh. Ada yang menitikkan air mata, ada pula yang menunduk malu. Dalam sekejap, ruangan yang dulu dipenuhi politik kini menjadi tempat refleksi. Beberapa bulan kemudian, reformasi besar dimulai. Sistem anggaran dibuka untuk publik. Setiap proyek harus bisa dilihat rakyat secara daring. Pendidikan integritas dijadikan wajib di setiap sekolah ekonomi. Para pejabat baru diangkat bukan karena koneksi, tapi karena rekam jejak. Indonesia benar-benar sedang berubah arah, pelan, tapi pasti. Suatu sore, Purbaya duduk di taman kecil dekat gedung pemerintah. Anak-anak berlarian, pedagang kaki lima bercanda, dan udara terasa ringan. Nadia duduk di sebelahnya, tersenyum. Apakah semua ini sepadan, Pak? Tanyanya pelan. Purbaya menatap langit dan menjawab. Setiap luka, setiap ancaman, setiap malam tanpa tidur, semuanya sepadan. Karena hari ini kita bisa berkata, tanpa takut, negeri ini masih punya masa depan. Dan di bawah langit senja itu, suara rakyat terus bergema, membawa pesan yang tak akan pernah padam. Bahwa keberanian satu orang bisa mengguncang sistem, dan kejujuran satu suara bisa mengubah arah sebuah bangsa. Arah baru telah lahir, bukan karena kekuasaan, tapi karena keberanian.